Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Titania Pangistika dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Sri Lestari. Pada video ini saya membahas mengenai angkatan sejarah sastra. Nah, kira-kira apa aja sih angkatan sejarah sastra yang akan saya bahas? Ikuti terus videonya. Baik, langsung saja kita ke inti materi angkatan sejarah sastra yang akan saya bahas. Yakni ada yang pertama, angkatan 20-an atau bisa kita sebut dengan Balai Pustaka. Yang kedua, angkatan 30-an Pujangga Baru. Ketiga, angkatan 45. Yang keempat, Sastra Kisah. Kelima, angkatan 70-an. 6, angkatan 80. 7, angkatan 90. Dan yang 8, angkatan 2000 sampai sekarang. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai sastra akademik, sastra eksperimen, bahkan sastra cyber atau sastra pada masa sekarang. Kita mulai dari yang materi pertama, yaitu angkatan 20-an atau bisa kita sebut dengan Balai Pustaka. Angkatan 20-an juga dikenal sebagai angkatan Balai Pustaka, yaitu gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 yang dipimpin oleh penulis seperti Sultan Takdir Ali Jakbana dan Abdul Muiz. Ciri-ciri angkatan sastra pada periode ini yaitu lebih ekspresionisme, modernisme, kritisisme, sosial, alienasi dan kesendirian, migrasi dan identitas, penggunaan bahasa yang eksperimental, kehilangan kepercayaan dalam nilai tradisional. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu angkatan 30-an seringkali kita sebut dengan Pujangga Baru. Angkatan 30-an adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1930. Gerakan ini ditandai dengan berkembangnya semangat nasionalisme terhadap penjajahan kolonial. Para penulis angkatan 30 seperti Chairul Anwar dan Rifai Apin mengekspresikan perasaan nasionalisme, kegelisahan sosial, dan pemikiran progresif melalui karya mereka. Gaya penulisan mereka seringkali lebih eksperimental dan menghadirkan tema-tema yang keras, bahkan kontroversial. Angkatan 30 memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra Indonesia dengan menghadirkan karya yang berani dan kritis terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, mengenai angkatan 45. Pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga sebagai angkatan kemerdekaan. Tokoh yang menandai periode angkatan 45 antara lain seperti Chairul Anwar, Asrul Sani, Usmar Ismail, Idrus, dan bahkan Balfas. Salah satu karya yang paling terkenal yaitu puisi yang berjudul Aku, karya Chairul Anwar. Baik, untuk ciri-ciri karya sastra angkatan 45 yang membedakan dari sastra periode sebelumnya, yaitu antara lain seperti 1. Bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Kedua, temanya diangkat dari realitas, sehingga terkesan natural. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat, menyirat perjuangan. Yang kelima, mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Sastrawan ini lebih menonjol, dinamis, dan bahkan kritis. Selain itu, hal yang menyebabkan individualisme mereka tinggi, karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi pada angkatan ini. Maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang, maupun pemerintah yang sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, mengenai angkatan 50-an. Mengacu pada periode ini, di mana sastra Indonesia berkembang sangatlah pesat setelah kemerdekaan negara pada tahun 1945.
Periode ini secara historis sangatlah penting karena mencerminkan semangat dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun identitas kebudayaan nasionalnya. Pada masa ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra yang berjudul Kisah yang dipelopori oleh H.B. Jazin. Majalah kisah tersebut bertahan sampai tahun 1946 dan diteruskan dengan majalah sastra yang lain. Untuk ciri yang paling menonjol dari angkatan sastra tahun 1950-an ini adalah karya sastra yang mendominasi adalah cerita-cerita pendek dan kumpulan puisi. Lanjut ke materi yang kelima, mengenai angkatan 66. Munculnya nama angkatan 66 dicetus oleh H.B. Jazin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Saat itu terjadi gelombang aksi mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan yang melakukan tindakan penyelewengan. Adapun beberapa ciri-ciri sastra angkatan 66, yaitu yang pertama, puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Yang kedua, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Yang ketiga, ciri cerita mengenai politik pemerintahan yang lebih menonjol. Peristiwa sastra dan budaya yang terjadi pada periode angkatan 60-an ini contohnya seperti polemik tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dalam sebuah artikel harian Bintang 7 Timur pada 7 September 1962, pengarangnya yaitu Abdullah SP mengucapkan bahwa Hamka sangatlah mirip dengan pujangga Mesir, yakni Al-Manfat Lutfi. Gaya bahasanya, jalan pikirannya, bahkan perasaannya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Hamka sangatlah mirip dengan Magdalene karya Manfa Lutfi. Lanjut ke materi yang keenam mengenai angkatan 70-an. Angkatan 70-an untuk pertama kali disinggung oleh Damni N. Toda. Ia merasakan dan menamai kesusastraan modern pada tahun 1970-an dengan nama periode 70-an. Karena ini bermula dari adanya pergeseran sikap berpikir dalam memandang sastra. Pergeseran estetika dalam menembus batasan-batasan atau menggapai sesuatu hal yang baru, baik dalam bidang puisi, prosa, drama, bahkan sampai novel. Dan pada akhirnya kemunculan atau periodisasi sastrawan angkatan 70 ada pada sifat eksperimentalnya dalam berkarya. Untuk ciri karya sastra angkatan 70 ini yang membedakan dari sastra-sastra sebelumnya, yaitu ada yang pertama, sastrawannya lebih berani bereksperimen dalam sebuah karyanya. Yang kedua, banyaknya improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Dan yang ketiga, beberapa sastrawan angkatan ini lebih menganut aliran surrealisme. Yang keempat, menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Oke, untuk selanjutnya materi yang ke-7, yaitu angkatan 80-an. Pada angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan pada presiden dan pembatasan hak suara rakyat. Pada sastrawan Indonesia dihadapkan pada peraturan yang memberatkan di mana karya yang dianggap provokasi atau mengancam dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Contohnya nih, seperti penindakan terhadap majalah Jajah yang mengangkat isu budaya dan kesenian Indonesia. Karena hal ini mempengaruhi tema yang diangkat dalam sastra angkatan 80-an yang cenderung menghindari kontroversi dan lebih fokus pada kisah romans, percintaan, dan kehidupan sehari-hari yang tidak menyinggung atau mengancam. Tokoh-tokoh penting dari angkatan 80-an seperti Ayu Utami,
dan Putu Wijaya dikenal karena karya-karya mereka yang kritis dan inovatif, seringkali menantang status quo dan menjalani tema-tema yang dianggap tabu pada masa itu. Sastra angkatan 80-an ini dianggap sebagai periode penting dalam perkembangan sastra Indonesia yang diakui karena kualitas sastra yang tinggi dan kontribusinya terhadap wacana sosial dan politik di Indonesia pada masa itu. Kita lanjutkan ke materi yang ke-8, yaitu mengenai angkatan 90-an. Karya sastra di Indonesia setelah tahun 1990 ditandai dengan prevalensi romans percintaan dan penonjolan sastrawan wanita. Karya sastra pada periode ini tersebar luas melalui berbagai majalah dan penerbitan umum. Dengan sejarah menjadi perhatian penting, meskipun belum secara resmi disebut sebagai angkatan, banyak pengarang-pengarang menciptakan karya-karya pada tahun 90-an yang mengindikasikan keberadaan angkatan 90. Selain mengeksplorasi isu-isu bangsa dan reformasi, muncullah juga fenomena kesetaraan gender yang tercermin dalam karya-karya seperti yang ditulis oleh Ayu Utami, Jenar Mahisa Ayu, dan Dewi Lestari. Pada masa pembebasan pasca reformasi pada Mei 1998 membawa kehidupan sastra Indonesia ke dalam era baru dengan kebebasan berekspresi yang lebih besar seperti yang tercermin dalam karya-karya Pramudya Ananta Toer dan karya sastra perlawanan lainnya yang sebelumnya sulit diterbitkan tanpa kekuatan. Nah, untuk materi yang terakhir nih, yaitu yang ke-9, angkatan 2000 sampai sekarang. Pada angkatan 2000 terjadi peningkatan jumlah penulis wanita yang sangat menonjol, mengekspresikan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas. Mereka seringkali lebih berani dalam eksplorasi nuansa erotik dalam karya mereka. Korea Layun Rampan mengemukakan ide baru tentang munculnya sastra angkatan 2000 setelah kegagalan wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi. Banyak karya sastra pada periode ini termasuk novel-novel seperti Saman karya Ayu Utami yang mengandung unsur seksual dan vulgar. Namun, tidak semua novel angkatan 2000 mengandung unsur-unsur seksual. Masih ada yang menampilkan tema religius, seperti novel Pengakuan Pariem karya Linus Suyadi. Angkatan 2000-an mencerminkan keragaman dalam tema, gaya, bahkan pendekatan penulis, serta pergeseran dalam pandangan tentang ekspresi sastra. Perjalanan sastra angkatan 2000 di Indonesia berlangsung seiring dengan era reformasi yang memberikan kebebasan ekspresi yang lebih besar bagi penulis dan menyebabkan peningkatan popularitas cerpen dibandingkan dengan puisi, novel, dan drama. Nah, oke teman-teman, selain tadi saya membahas mengenai angkatan sejarah sastra, kali ini pada video ini juga membahas mengenai sastra akademik. Sastra akademik merupakan jenis sastra yang diproduksi, dipelajari, dan dianalisis di lingkungan akademik seperti universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Ini seringkali menjadi subjek pembelajaran dalam kurikulum sastra di perguruan tinggi dan digunakan untuk memahami aspek-aspek budaya, sejarah, dan estetika tertentu. Untuk sastra akademik telah menjadi bagian integral dari kurikulum sastra dari banyaknya institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia.
Perjalanan sastra akademik dimulai dengan pembentukan disiplin ilmu sastra di perguruan tinggi pada abad ke-19 dan 20. Sejak saat itu, sastra akademik telah berkembang dengan berbagai aliran dan pendekatan yang berkembang dalam analisis sastra. Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, sastra akademik juga meluas dalam cakupan studi, mencangkup karya-karya sastra dari berbagai budaya dan bahasa. Contohnya nih, karya sastra akademik dapat berupa esai, makalah, ataupun jurnal akademik yang mengeksplorasi berbagai aspek karya sastra seperti analisis struktural sebuah novel, penelitian tentang penggunaan motif tertentu dalam puisi, ataupun eksplorasi sejarah sastra suatu periode waktu. Nah, berbicara mengenai tokoh-tokoh sastra akademik meliputi para profesor sastra, peneliti, dan kritikus sastra seperti Roland Barthes dan Edward Said serta Harlow yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori sastra dan praktik analisis sastra di lingkungan akademik. Baik, bisa kita lanjutkan ke materi mengenai sastra eksperimen. Apa sih yang kalian ketahui tentang sastra eksperimen? Baik, bisa saya jelaskan, sastra eksperimen adalah cabang sastra yang mengeksplorasi teknik baru, gaya inovatif, dan pendekatan non-kontroversial dalam penciptaan karya sastra. Tujuannya adalah untuk memperluas batasan-batasan tradisional sastra dan menciptakan pengalaman membaca yang unik dan menantang bagi pembaca. Berkembang sesuai dengan reaksi terhadap konvensi sastra yang mapan. Sastra eksperimen terkait dengan gerakan-gerakan sastra tertentu di berbagai periode waktu. Misalnya nih, gerakan avant-garde seperti dadaisme dan futurisme di awal abad ke-20 mengeksplorasi bentuk-bentuk sastra yang radikal, revolusioner. Gerakan postmodernisme di pertengahan abad ke-20 juga memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan sastra eksperimen dengan menantang narasi tradisional dan struktur sastra. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam masa eksperimen meliputi James Joyce yang terkenal dengan karyanya Ulysses yang memperkenalkan teknik narasi inovatif, dan Samuel Beckett yang dikenal dengan karya-karyanya eksperimental seperti Waiting for Godot yang mengeksplorasi tema-tema eksistensial. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai sastra cyber atau sastra pada masa kini. Sastra cyber adalah karya sastra yang mencangkup berbagai genre yang disampaikan melalui media elektronik. Biasanya dalam bentuk puisi ataupun prosa, kehadirannya di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet yang sedang pesat atau tren pada saat itu. Fenomena ini juga dipicu oleh sulitnya mendapatkan pengakuan sebagai penulis secara konvensional. Sastra cyber memunculkan polemik terkait definisi sastra itu sendiri, dengan beberapa yang menganggapnya sebagai sesuatu yang keluar dari norma sastra, sementara yang lain melihatnya sebagai hasil dari perkembangan zaman dan teknologi. Nah, teman-teman, meskipun terbilang sangat kontroversial, sastra cyber telah memunculkan genre baru seperti platform seperti halnya Wattpad dan webtoon yang membuka kesempatan bagi siapapun untuk menyalurkan bakat menulis mereka. Peran pembaca juga menjadi penting dalam sastra cyber, menambah dimensi interaktif dalam pengalaman pembaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya pamit undur diri. Karena lebih baik sadar diri
daripada memaksa kehendak diri sendiri. Jika terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.